Halo, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai transformasi digital dalam menopang revolusi industri 4.0. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, lebih baik kita mengetahui dulu apa sih transformasi digital itu. Transformasi digital merupakan suatu perubahan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi dalam semua aspek kehidupan. Perubahan ke arah digital itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, melainkan ada begitu banyaknya proses dan kegiatan dan adanya penemuan-penemuan baru yang mendorong timbulnya digitalisasi. Bentuk digital sudah diterapkan dari tahun 1980 dan terus berlanjut hingga sekarang. Revolusi industri 4.0 adalah suatu tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dan teknologi cyber. Hasil dari penggabungan kedua teknologi tersebut yaitu munculnya teknologi yang dapat terhubung dalam satu jaringan dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 sangat berhubungan erat dengan transformasi digital karena dengan adanya penemuan dan teknologi yang baru, maka revolusi industri 4.0 akan berlangsung dan akan terus berkembang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transformasi digital memiliki peran penting sebagai penunjang utama dalam revolusi industri 4.0. Percepatan transformasi digital merupakan salah satu solusi untuk mempersiapkan semua orang untuk menghadapi atau memasuki revolusi industri 4.0. Dalam mempersiapkan hal-hal tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai dampak baik itu positif maupun dampak negatif. Sehingga akan ada berbagai cara kita akan menghadapi serta menyikapi berbagai dampak tersebut. Bagian A. Faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi digital. Transformasi digital tidak akan ada jika tidak ada pemicu atau beberapa hal yang mendorong timbulnya transformasi digital. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi digital, yaitu yang pertama, perubahan regulasi atau aturan. Dengan adanya perubahan regulasi atau aturan dari pemerintah, tentunya kita sebagai masyarakat harus mematuhinya ataupun melaksanakannya. Seperti contoh, pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi bahwa setiap orang yang pergi ke tempat-tempat seperti mall, kafe, supermarket, dan tempat wisata dan lain-lain harus sudah minimal vaksin tahap 1 dan memiliki aplikasi Peduli Lindungi yang nantinya di-scan setiap masuk dan keluar dari tempat-tempat tersebut. Yang kedua, adanya perubahan pada landscape persaingan. Perubahan landscape persaingan sering terjadi karena setiap perusahaan mengubah strateginya dengan memanfaatkan teknologi terbaru. Contoh, teknologi terbaru yang telah digunakan atau dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan yaitu AR atau Augmented Reality dan VR, Virtual Reality. Teknologi ini sudah digunakan oleh perusahaan terkenal seperti L'Oreal, Nike, IKEA, Apple, dan BMW. Perusahaan tersebut memanfaatkan teknologi VR dan AR untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, sehingga hal tersebut tentunya akan mendorong terjadinya persaingan dengan perusahaan lain yang menjual produk yang sama, sehingga setiap perusahaan akan terus mengembangkan atau memanfaatkan teknologi terbaru agar dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Yang ketiga, adanya perubahan atau pergeseran ke bentuk digital dari industri. Perubahan ke bentuk digital oleh industri dapat dilihat dengan munculnya platform toko online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bilibili, dan lainnya. Dengan adanya toko-toko online tersebut tentunya akan meningkatkan pemanfaatan teknologi yang dilakukan setiap industri untuk pengembangan toko online-nya. Yang keempat, adanya perubahan perilaku dan harapan konsumen. Perubahan ini dapat dilihat dari konsumen yang membeli barang di toko online yang tentunya
harapan konsumen akan mendapatkan penawaran serta pengalaman terbaik dari toko online tersebut. Hal ini akan menimbulkan perubahan perilaku konsumen untuk membeli secara terus-menerus atau secara berulang di toko online yang sama. Sehingga toko online tersebut akan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kepuasan serta layanan kepada konsumen agar tidak pindah atau tidak membeli di toko online yang lainnya. Yang kelima, adanya pemahaman akan manfaat teknologi digital. Dengan adanya pengetahuan terhadap manfaat teknologi digital, tentunya akan membuat para pelaku usaha ataupun perusahaan akan memanfaatkan teknologi sebagai peluang bagi usahanya, sehingga hal tersebut akan mengubah beberapa aspek seperti model bisnis, model operasional, pengalaman konsumen, dan lain-lain. Sehingga para pelaku usaha atau perusahaan akan mendapatkan keuntungan seperti penciptaan baru nilai atau value creation terhadap produk yang dijual atau jasa yang ditawarkan. Yang keenam, kesiapan sumber daya. Dalam menghadapi transformasi digital, setiap organisasi atau perusahaan tentunya akan lebih menyiapkan lagi sumber dayanya, daya karyawannya, agar bisa memiliki keahlian dalam menggunakan teknologi digital. Persiapan sumber daya tersebut dilakukan dengan sosialisasi ataupun pelatihan terhadap teknologi digital yang akan digunakan. Hal ini tentunya akan mendorong transformasi digital terhadap perusahaan tersebut. B. Contoh transformasi digital dalam menopang revolusi industri 4.0. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, terdapat beberapa teknologi terbaru yang digunakan dalam pengembangan industri. Teknologi-teknologi tersebut yaitu yang pertama, Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang akan melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antara manusia. Sistem Internet of Things di dalamnya sendiri terdapat 4 komponen yang terdiri dari perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, serta antarmuka pengguna. Yang kedua, Augmented Reality atau AR. AR merupakan sebuah teknologi di mana menggabungkan antara benda dunia maya atau dua dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada ke dalam sebuah lingkungan nyata tersebut. Kemudian memproyeksikan benda maya yang ada tersebut ke dalam waktu nyata. Salah satu aplikasi yang menggunakan teknologi AR atau Augmented Reality ini adalah aplikasi chatbot serta pengenalan wajah atau yang lebih dikenal face recognition. Yang ketiga, virtual reality atau VR. VR adalah teknologi yang memungkinkan dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan berdimensi 3D yang disimulasikan oleh komputer terhadap suatu objek nyata atau imajinasi. VR berfungsi sebagai instrumen yang menghadirkan dunia virtual secara visual. Yang keempat, Artificial Intelligence atau AI. AI merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Fungsi utama dari adanya AI adalah kemampuannya yang dapat digunakan untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Jadi, semakin banyaknya data yang diterima maupun dianalisis, maka akan semakin baik pula dalam melakukan sebuah prediksi. Yang kelima, cloud computing. Cloud computing merupakan suatu teknologi yang menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengelolaan data maupun aplikasi. Dengan adanya cloud computing ini, para pengguna komputer diberikan hak akses untuk dapat masuk ke dalam server virtual yang dapat digunakan sebagai konfigurasi server melalui internet. Contoh dari cloud computing ini adalah pertama Google Drive, Dropbox, Slack, dan lain-lain. Yang keenam, cyber security. Cyber security merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. Cyber attack sendiri merupakan segala jenis tindakan
yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, serta ketersediaan atau availability sebuah informasi. Yang ketujuh, Big Data. Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Berikut beberapa penyedia layanan yang termasuk ke dalam pengguna teknologi Big Data di Indonesia, yaitu Sonar Platform, Pakues Platform, Warung Data, dan Databot. Yang kedelapan, simulation. Simulation merupakan bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu. Simulasi seringkali digunakan untuk berbagai konteks seperti dalam simulasi teknologi yang digunakan untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, serta pelatihan. Yang kesembilan, additive manufacturing. Additive manufacturing yang merupakan sebuah terobosan baru yang ada di bidang industri manufaktur dan sering dikenal menggunakan printer 3D. Dengan kemajuan teknologi saat ini dan berkembangnya era digital saat ini, gambar atau desain digital yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai barang nyata dengan ukuran maupun bentuk yang dapat disesuaikan. Yang ke-10, System Integration. System Integration atau sistem integrasi merupakan sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Manfaat transformasi digital dalam menopang revolusi industri 4.0. Transformasi digital dapat dikatakan suatu perubahan yang ditimbulkan sebagai akibat penggunaan teknologi digital. Perubahan tersebut memiliki manfaat, antara lain, yang pertama, memangkas biaya dan SDM. Sistem dan model bisnis tradisional memiliki proses operasional yang lama dan membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah yang banyak, sehingga proses tersebut akan memakan biaya yang lebih besar. Sehingga dengan menggunakan model bisnis digital, prosesnya akan lebih cepat dan dapat memangkas jumlah biaya dan SDM. Yang kedua, menciptakan customer experience yang lebih baik. Setiap perusahaan tentunya memiliki customer experience yang baik jika mampu mengikuti tren, kebutuhan, dan keinginan konsumen secara akurat. Transformasi digital merupakan salah satu solusi untuk mengetahui setiap kebutuhan dan keinginan konsumen yang berubah-ubah secara lebih cepat dibandingkan dengan cara konvensional. Yang ketiga, sistem menjadi serba otomatis. Transformasi digital memiliki teknologi andalan, yaitu otomatisasi. Otomatisasi memungkinkan setiap sistem bekerja secara independen tanpa campur tangan manusia. Artinya, sistem ini bisa bekerja 24 jam non-stop secara efektif dan produktif. Tentunya dengan menggunakan teknologi tersebut, pekerjaan lebih repetitif akan rendah risiko dan hasilnya lebih maksimal. Yang keempat, terlahirnya produk atau layanan baru. Ketersediaan alat yang terbatas dan sistem atau model bisnis konvensional membuat sistem perusahaan tidak dapat menciptakan inovasi produk atau layanannya sendiri. Tapi dengan adanya transformasi digital, setiap perusahaan bisa berinovasi dan menciptakan produk atau layanannya sendiri. Contohnya, teknologi analitik yang diimplementasikan di proses produksi produk. Yang kelima, meningkatkan produktivitas bisnis. Dengan adanya transformasi digital pada model bisnis, layanan, ataupun produk, perusahaan atau organisasi akan menjadi lebih produktif. Hal tersebut terjadi karena kekuatan teknologi digital yang mampu memangkas proses tradisional yang memakan waktu yang banyak. Yang keenam, peningkatan akurasi segmen pasar. Transformasi digital dapat mengatasi masalah lambatnya penjualan produk dan penawaran jasa dengan memanfaatkan produk analitik data untuk melakukan analisis tren dan segmen pasar secara akurat, sehingga produk atau jasa yang ditawarkan akan lebih sesuai dengan segmen pasar. D. Dampak yang ditimbulkan oleh transformasi digital.
terdapat dua dampak yang ditimbulkan oleh transformasi digital, yaitu pertama, dampak positif. Kemudahan akses informasi yang lebih cepat. Di zaman modern ini semua orang dapat memberikan informasi ataupun menerima informasi yang lebih cepat dibandingkan dengan zaman dahulu yang harus menunggu berjam-jam ataupun sampai berhari-hari untuk mendapatkan informasi atau mengirim informasi. Dengan adanya kemudahan tersebut, ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi semua orang. B. Tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang. Transformasi digital memiliki teknologi yang dapat mengubah pola pikir manusia menjadi lebih luas. Hal ini tentunya akan menumbuhkan inovasi yang akan diimplementasikan sesuai dengan bidang yang ditekuni. C. Meningkatkan kualitas dan efisiensi kehidupan. Pengaruh transformasi digital terhadap suatu perusahaan tentunya akan menuntut karyawannya untuk meningkatkan kualitas sumber dayanya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. D. Inklusivitas yang dapat dirasakan oleh siapapun. Inklusivitas atau pendekatan sering dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan akses jaringan atau maupun layanan dengan mudah dan bebas bagi seluruh masyarakat. 2. Dampak negatif. A. Adanya pelanggaran hak cipta atau kekayaan intelektual atau haki. Pelanggaran hak cipta ini sering disebabkan oleh arus informasi yang sangat cepat. Dengan informasi yang cepat beredar, tentunya akan membuat pemilik asli informasi tersebut tidak diketahui sehingga ada pihak yang tidak bertanggung jawab sering mengaku bahwa informasi tersebut miliknya. B. Rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan karena sumber daya manusia atau SDM telah digantikan oleh teknologi digital. Beberapa perusahaan atau organisasi lebih memanfaatkan teknologi digital daripada sumber daya manusia atau SDM karena dapat memudahkan pekerjaan yang dilakukan secara efisien. Contohnya, pada suatu pekerjaan di pabrik, kendaraan bermotor yang mempekerjakan karyawan dan perakit kini telah digantikan oleh robot pintar dengan teknologi yang lebih canggih. C. Munculnya informasi digital yang tidak sesuai dengan fakta atau hoax. Hal ini sering terjadi karena rendahnya literasi informasi digital pada masyarakat, sehingga penyebaran hoaks dapat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memutarbalikkan fakta tertentu hingga membuat kegaduhan publik. D. Adanya budaya malas gerak atau mager karena pengaruh penggunaan teknologi digital. Di era digital yang semakin canggih, masyarakat tidak pernah lepas dari penggunaan teknologi digital seperti gadget. Berbagai platform digital yang tersedia di dalam gadget membuat penggunanya merasa kecanduan tanpa memperhatikan waktu sehingga timbulnya budaya mager atau malas gerak. E. Adanya penipuan digital yang mengatasnamakan orang lain. Penipuan digital terjadi karena adanya penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan kecanggihan teknologi digital. Cara kita menghadapi transformasi digital. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menghadapi transformasi digital. Pertama, mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Dengan mengikuti perkembangan tersebut, tentunya kita akan mendapatkan informasi terbaru mulai dari berita, tren, fashion, hingga kemajuan teknologi. Selain itu, kita juga bisa mempelajari teknologi terbaru sehingga suatu saat kita menjumpai teknologi tersebut, tentunya kita akan tidak asing lagi dan sudah tahu cara menggunakannya. 2. Memilih informasi yang baik dikonsumsi. Dengan memilih informasi yang baik, tentunya akan mengurangi terjadinya atau menimbulkan berita hoax, sehingga kita juga harus menyaring dulu informasi yang diterima, lalu menyampaikannya kepada orang lain. 3. Mengasah hard skill. Hard skill adalah kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan pengulangan secara terus-menerus. Keterampilan ini dapat menjadi faktor penentu keberhasilan di tengah persaingan ekonomi global yang beralih ke dunia digital. Menambah soft skill. Soft skill adalah keterampilan non-teknik yang berhubungan dengan pekerjaan Anda. Keterampilan ini adalah hasil pembentukan pola pikir dan kebiasaan selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, fokuslah untuk mengembangkan sedini mungkin.
Beberapa soft skill yang paling bermanfaat di dunia kerja saat ini adalah kemampuan pengaturan waktu atau time management, kemampuan beradaptasi di dalam sebuah tim, kemampuan untuk memecahkan masalah, dan kemampuan untuk berpikir kreatif. 5. Menguasai bahasa asing. Penguasaan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, atau Jepang adalah salah satu langkah untuk bersaing di era digital. Kemampuan berbahasa asing tidak bisa dipandang sebagai hal sekunder, tetapi sudah menjadi kebutuhan semua orang di zaman sekarang. Untuk menghadapi transformasi digital, minimal menguasai bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris.